Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devi Malasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Sharing rutinitas bulanan. Nah ini aku lagi siap-siap ya teman-teman untuk bikin budgeting di bulan November 2024. Nah seperti biasa sebelum aku bikin budgeting, biasanya aku evaluasi dulu untuk pengeluaran di bulan sebelumnya atau bulan Oktober ya teman-teman 2024 ini. Nah ini aku udah mulai dari mencatat dulu sisa budget per pos ya teman-teman dari dompet pintar aku. Nah sambil nemenin aku mencatat sisa budget, nah boleh yuk dibantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like juga komen dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Nah alhamdulillah banget untuk bulan ini lumayan banyak sisanya ya teman-teman. Nah ini dari belanja bulanan aku ada sisa 5.000, untuk SPP nya 0, berasnya aku masih sisa 100.000 guys, dan galon aku masih sisa 65.000, untuk BBM aku masih sisa 2.000, untuk makeup aku masih sisa 5.000, untuk jajannya Ryan masih sisa 35.000, tanda terduganya aku masih sisa 10.000, untuk listriknya 0 ya teman-teman. Nah untuk belanja mingguan aku dari minggu 1 sampai minggu 4 itu aku masih sisa 20.000, 11.000 dan 27.000. Untuk iuran lingkungannya 0 dan bumbu dapurnya masih sisa 29.000. Nah dari semua pos ini alhamdulillah untuk sisanya masih ada 329.000 ya teman-teman. Nah setelah menuliskan selisihnya dan total selisihnya, ini aku tuliskan juga realisasinya atau pengeluaran aku yang sebenarnya ya teman-teman. Ini gampang banget caranya, cuman dari estimasi dikurangi selisih dan jadilah realisasi ya. Nah itu aku tuliskan per posnya untuk pengeluarannya itu berapanya kayak gitu. Setelah itu aku cek apakah uangnya itu sesuai ya teman-teman. Jadi dari total estimasi dikurang dengan total realisasi itu selisihnya berapa, dan uangnya itu sama enggak sama total dari penjumlahan tersebut gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah sama, jadi aku tinggal tulis aja di kolom terakhir. Untuk uangnya aku pisahkan dulu. Sekarang aku mau bikin tabel untuk budgetingnya ya untuk bulan November 2024. Nah ini aku bikin dulu judulnya November 2024, kemudian aku gambarin sedikit ya teman-teman supaya enggak kosong banget gitu ya, biar lebih enak aja untuk aku lihat, karena kan nanti ini bakalan jadi catatan aku ke depannya untuk bikin budget di bulan-bulan seterusnya gitu. Jadi aku bikin semenarik mungkin untuk aku baca-baca supaya kalau misalnya ini nggak bosan ya, soalnya aku tuh termasuk yang malas membaca. Jadi aku bikin yang menarik aja supaya lebih suka gitu aku buat bacanya. Dan tadi aku udah selesai bikin untuk kolom untuk kolom yang pertama ya teman-teman itu estimasi 1 bulan. Kemudian aku juga bikin kolom untuk mendetailkan di bagian variable expense. Nah untuk kolom pertama ini aku tuliskan untuk income atau pendapatan itu udah include sama jatah dari Pak Su ya teman-teman. Nah ini aku jadikan 1. Kemudian yang kolom kedua aku tuliskan fixed expense. Untuk fixed expense ini aku nggak ada yang berubah, masih tetap sama, mulai dari tabungan wajib untuk orang tua, dana darurat, sedekah, sinking fund, kuota, arisan, dan BPJS yang terbaru itu ya teman-teman. Kemudian aku juga tuliskan total dari fixed expense itu berapa gitu. Kemudian untuk budgetnya aku tuliskan di samping
detailnya ya teman-teman, di samping detail dari fixed expense itu apa aja gitu. Kemudian ada di kolom selanjutnya aku tuliskan untuk variable expense itu untuk budget 1 bulannya teman-teman. Ini juga nggak ada yang berubah, jadi aku tinggal tulis aja budget untuk bulan November berarti ya teman-teman 2024. Lanjut untuk sisanya juga sama karena income-nya juga masih sama. Lanjut untuk di tabel variable expense. Nah, ini aku tuliskan judulnya variable expense, kemudian aku tulis di kolom untuk judulnya itu ada deskripsi, estimasi, realisasi, dan selisih ya teman-teman. Nah, untuk deskripsi ini adalah detail pengeluaran aku per pos nanti yang bakalan aku masukkan ke dalam dompet pintar. Mulai dari belanja bulanan aku budgetkan 600.000, kemudian ada SPP itu 115.000, kemudian ada beras aku budgetkan 300.000, untuk gas dan galon aku budgetkan 200.000, untuk BBM 200.000, untuk makeup 100.000, untuk jajan anak aku Ryan itu 100.000, dan tak terduga itu 100.000 atau untuk jaga-jaga ya teman-teman. Nah, terus kemudian listrik aku 400.000, untuk belanja mingguan itu masih tetap sama, aku budgetkan per minggunya itu di 170.000. Ini untuk 4 minggu ya teman-teman aku buatnya. Kemudian untuk iuran lingkungan ada 60.000, sama bumbu dapur masih 150.000 ya. Di sini juga termasuk ada ongkos atau pegangan bunda ya teman-teman. Nah, untuk budgetnya ini aku udah selesai. Selanjutnya bagian terakhir dari budgeting itu adalah memisahkan dananya ya teman-teman. Nah, ini aku mau pisahkan dari pos pertama yaitu belanja bulanan sampai dengan terakhir. Nah, ini pos yang paling bikin lega banget karena setelah ini tuh udah selesai, jadi aku juga nggak perlu khawatir kalau uangnya itu kepake ya untuk keperluan yang lainnya karena belum dipisahkan. Nah, ini kita pisahkan dulu untuk dompetnya. Nah, selanjutnya aku mau beresin untuk sisa budget tadi setelah yang puluhannya aku udah tukerin ke pecahan, ternyata ini masih ada yang bisa ditukar, jadi aku tukar dulu. Terus untuk sisa budget ini bakalan aku masukkan ke Ziploc dan aku catat dulu untuk sisanya berapa dan aku gabungkan uangnya menjadi satu di sini. Nah, ternyata ini juga masih ada yang bisa ditukarkan, jadi aku tukarin dulu supaya lebih ringkas karena Ziplocnya itu emang benar-benar kecil ya teman-teman, jadi harus seringkas mungkin. Nah, lanjut untuk dana darurat, di sini aku bakalan warnain satu kolom atau aku tandain satu kolom 200.000 dan aku gabungkan uangnya jadi satu. Kemudian ada sinking fund di dana lebaran itu aku 100.000 ya, aku tandai untuk satu kolom juga. Nah, selanjutnya aku ada endang Mbah Uyut, yaitu ini kolom terakhir ya teman-teman. Nah, ini aku jadikan 200.000 untuk budgetnya. Kemudian ada ziarah makan papai, ini juga terakhir ya teman-teman, kolom terakhir. Dan alhamdulillah udah selesai untuk sinking fund yang ini. Selanjutnya aku mau isi untuk yang tabungan wajib. Dan tabungan wajib itu masih sama di 1 juta ya teman-teman. Nah, ini aku masukkan jadi satu di dalam Ziplocnya ya teman-teman. Nah, kayak gini. Alhamdulillah untuk bulan ini masih bisa nyimpen dengan budget yang sama. Kemudian aku bakalan masukin juga untuk si dana pendidikan ya untuk anak aku, itu aku tandain 2 kolom. Dan yang terakhir ini adalah the power of 5.000. Ini aku pisahkan dari budget aku ya teman-teman, atau pegangan bunda. Aku kumpulkan 5.000-annya sampai sekarang ini alhamdulillah kekumpul sekitar 20 lembar. Jadi aku
budgetin untuk 20 lembarnya ya teman-teman, dan aku jadikan satu untuk uangnya di sini. Dan alhamdulillah ini udah kelar untuk budgeting, evaluasi, dan isi sinking fund aku untuk bulan November 2024 ini. Dan sekian dulu videonya, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton.